M. Yusuf Muhi alias Bang Ucu, seorang legenda Betawi yang santer dikenal sebagai sosok petarung handal di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, meninggal dunia di hari Selasa 2 Januari yang lalu. Menghembuskan nafas di usia 76 tahun, Bang Ucu telah 3 tahun bergelut melawan penyakit paru-paru yang dideritanya. Beberapa waktu silam, tim Secret Story sempat mendatangi kediaman pria yang juga akrab dipanggil Ucu Kambing dan mengupas sisi lain di balik kisah hidupnya sebagai panglima perang di Tanah Abang. Besarnya perputaran uang di Tanah Abang membuat pasar yang dibangun tahun 1730-an ini menjadi rebutan berbagai kelompok jagoan atau yang kerap disebut preman. Duel gara-gara perebutan wilayah seringkali berujung pada meregangnya nyawa. Adu kuat antar kelompok seolah menjadi hal biasa, dan salah satu kelompok yang paling ditakuti di Tanah Abang adalah kelompok yang dipimpin sosok Rosario Marshall alias Hercules. Kelompok Hercules berkuasa cukup lama di Tanah Abang, sebelum akhirnya muncul kelompok Betawi yang melakukan perlawanan di tahun 96 di bawah kepemimpinan seorang pedagang kambing bernama Muhammad Yusuf Muhi yang akrab disapa Ucu Kambing. Kumuh, masih semrawut lah, masih semrawut. Jadi belum terbina benar-benar, belum tertata. Jadi kalau Tanah Abang ini pedagang dari seluruh etnis, kebanyakan dari Sumatera, kebanyakan orang-orang Padang sama orang Jawa, Sunda. Jadi orang Tanah Abangnya cuma dagang kambing doang. Berkumpulnya ratusan bahkan ribuan pedagang kala itu membuat Tanah Abang semrawut. Pemerintah daerah seakan angkat tangan dalam mengelola kebersihan, kerapihan, dan keamanan pasar. Para jago kemudian masuk dan mengisi celah, menata pasar dengan memungut uang pada pedagang. Untuk jasa keamanan, parkir, sampai urusan kebersihan. Wilayah Tanah Abang menjadi diperebutkan. Kelompok-kelompok jagoan atau preman yang semestinya menjaga keamanan lambat laun menimbulkan keresahan. Mereka memeras para pedagang. Kebencian terhadap para preman pendatang menjadi semakin memuncak. Kelompok Betawi Tanah Abang lalu melakukan perlawanan. Adalah Ucu Kambing yang namanya mencuat ke permukaan. Ia bahkan diberi gelar Panglima Perang Betawi. Lelaki kelahiran Kebonpala Tanah Abang ini memang jago berkelahi dan disegani. Ia kerap kali masuk bui karena pertarungan yang memakan korban jiwa. Ya semua kota juga premanisme ada, cuman nggak kebangetan. Karena mereka juga jadi preman itu karena perut lapar, kerjaan nggak ada. Tapi kita bina juga, semua kita bina. Kita masukin security, semua kita bina. Ucu sebenarnya tidak anti dengan kelompok etnis lain yang mencari makan di Tanah Abang, termasuk dengan kelompok Hercules. Menurutnya, setiap orang berhak mencari uang di Tanah Abang, asalkan dengan cara-cara yang tidak membuat resah atau merugikan. Dengan adanya etnis lain datang ke Tanah Abang, mereka membantu untuk masalah perekonomian anak-anak Tanah Abang. Ya kalau kagak ada pendatang, ya anak Tanah Abang cuma dagang kambing doang, yang belanja siapa? Jadi kita bersyukur. Bentrok antar kelompok di bawah pimpinan Ucu Kambing dan Hercules menjadi perebutan kekuasaan paling brutal dalam sejarah Tanah Abang. Korban pun berjatuhan dan kelompok Ucu Kambing yang didukung pemerintah daerah kala itu akhirnya menjadi pemenang. Penataan kawasan Tanah Abang selanjutnya menjadi urusan kelompok lokal Betawi. Sampai sekarang juga tertib. Cuman terkoceh dengan PKL aja. Tapi PKL kan kita udah kasih kios di Blok G. Dia jual. Kan kurang ajar. Kita yang bina semuanya. Kita minta dengan Sutioso, tolong deh kasih kios. Ya di mana dong Bang? Tuh, Metro Mini, pangkalan Metro Mini. Kita jadiin Blok G. Akhirnya berhasil. Kaki lima kita yang bina semua.
Jauh sebelum perebutan kekuasaan antar kelompok di Tanah Abang terjadi, kiprah Ucu bersama para pemuda di Tanah Abang lainnya telah berhasil mengamankan Tanah Abang dari kerusuhan dan terjangan peluru nyasar. Tepatnya setelah berlangsungnya peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menewaskan para jenderal Angkatan Darat. Nah di situ loh di kota tuh, waduh, mahalan burung waktu itu menyawa orang. Saya ikut mimpin. Cuman waktu itu pemimpin kita namanya Mat Pestol. Itu waktu itu kita gempur sampai ke Jawa. Saya yang berantas. PKI di Tanah Abang saya yang ngeribas habis. Tak hanya peristiwa gerakan 30 September, tahun 1998 menjadi salah satu sejarah terkelam bangsa yang mengakibatkan kerusuhan dan penjarahan di mana-mana. Peristiwa Mei 98 bermula dari krisis keuangan yang melanda Asia dan berlanjut pada aksi unjuk rasa mahasiswa Indonesia yang berujung pada tuntutan mundurnya Presiden Soeharto. Kerusuhan lalu terjadi di mana-mana. Uniknya pasar Tanah Abang seolah tak tersentuh, tak ada kerusuhan dan penjarahan di Tanah Abang. Di mana-mana terjadi. Cuman alhamdulillah cuma di Tanah Abang doang enggak. Dan kita jaga bentengan sama anak-anak. Tapi nggak dapat apa-apaan. Nggak ada. Cuman Tanah Abang doang toh. Berkat kebersamaan sama anak-anak. Anak-anak juga bukan anak Tanah Abang toh aja. Semua etnis kumpul di Tanah Abang. Jadi bukan tok Betawi ya, semua etnis. Setelah kelompok Hercules tersingkir dari Tanah Abang, Ucu Kambing lalu mendirikan organisasi Ikatan Keluarga Betawi Tanah Abang atau IKBT. Ia kemudian dipercaya untuk mengelola jasa keamanan di Tanah Abang. Melalui IKBT, Ucu memperkerjakan anak-anak buahnya menjaga keamanan dari Tanah Abang sampai wilayah kota Jakarta Barat. Tahun-tahun selanjutnya, di masa Ucu Kambing, tak ada lagi yang namanya premanisme di Tanah Abang. Nggak, saya jamin nggak ada preman. Karena sedikit dengar dia preman, saya panggil. Saya bina, bukan saya musuhin. Itu. Kenapa lu bisa begini? Kenapa lu begini? Lapar bang. Ini gua kasih kerjaan. Lu kerjaan lu masih jadi preman, gua matiin lu. Sebelum meninggal, Ucu berusaha menjalani hidup yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal bersama istri dan anaknya di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari-hari waktunya dihabiskan dengan memotong rumput untuk ternak atau memberi makan ikan. Nyaris tak ada yang menduga bahwa lelaki tua berperawakan kecil ini dulunya adalah jawara Tanah Abang yang paling disegani. Meski begitu, kepeduliannya terhadap Tanah Abang dan warga Betawi seakan tak pernah luntur. Jangan jadi penonton. Udah berulang kali dibilang, bentuk ormas bersatu, bentuk PT, untuk saling membantu, untuk saling menguntungkan. Jadi kita ini mengharapkan anak-anak warga Tanah Abang, khusus dari etnis yang lain bersatu di Tanah Abang, supaya jangan jadi penonton. Kan banyak gedung, banyak perusahaan. Ya kita jadi security, cleaning service-nya, parkirnya, semua. Jadi kita nggak bisa khusus anak Tanah Abang aja. Yang ada di Tanah Abang siapa dia? Ambonnya, Papuanya, Sumateranya, Makassar, semua kita satuin. Tak bisa dipungkiri, kisah Ucu Kambing telah mewarnai jejak sejarah Tanah Abang, bahkan Jakarta dan Betawi pada khususnya. Sosoknya menjadi panutan banyak generasi muda Betawi dan akan selalu dikenang selamanya.